Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Biners. Kita ketemu lagi di PNS Masa Kini, podcast ngobrol santai, Humas bersama ASN-ASN inovatif dan yang kreatif di episode ketiga. Seperti yang kita bilang di episode sebelumnya, bahwa PNS Masa Kini ini khusus mengangkat inovasi teman-teman di BKKBN nih, ASN-ASN BKKBN. Nah, episode 3 kali ini kita udah kedatangan narasumber, jadi kita akan bahas tentang inovasi di Provinsi BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kita udah kedatangan Kak Ocha Rosalia Palinggi MKM, analisis kebijakan yang juga subkoordinator Kespro di perwakilan BKKBN Sulteng. Selamat pagi Kak Ocha. Pagi, Ima. Sehat Dan ya? ada juga ini Dini. Nama panjangnya siapa, Dini? Dini Rizky Rezani. Oh iya. SN di perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, bagian KIE ya, Dini ya? Sama Dokter Ocha bareng di Kespro. Oh, bareng sekarang. Oke, aku update, maaf. Aduh, jadi malu nih hostnya. Jadi kita akan bahas tentang Jessica Line. Ini Jessica Line ini tuh namanya unik banget dan seksi ya. Nah, kita langsung bahas aja nih Kak Ocha. Makasih banget sebelumnya Kak Ocha nih. Kak Ocha ini setahu aku nih orang yang sibuk banget. Aku sering ngikutin medsosnya. Dan ini kehormatan loh bisa tampil di sini. Jadi langsung aja nih Kak Ocha. Jessica Line itu apa sih? Karena banyak yang belum tahu. Oke, jadi pertama-tama nih saya ini terima kasih banyak ya dari Humas nih udah fasilitasin kami dari perwakilan BKKBN Provinsi untuk bisa sharing terkait dengan inovasi yang ada di Sulteng ya, khususnya Jessica Line. Jadi kalau Jessica Line ini sebenarnya ide awalnya itu kami kan ada keinginan ya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan KB dan Kespro. Terutama kan kalau kita melihat sekarang ini kan kalau pelayanan KB dan Kespro itu kebanyakan kita harus tatap muka. KI itu melalui penyuluhan ataupun sosialisasi. Nah, sekarang kan eranya era digital ya. Semuanya itu hampir semua pakai gadget. Nah, ada pemikiran gimana sih kalau kita memperluas informasi ini melalui media sosial ataupun media online supaya informasi yang kita berikan itu bisa mudah untuk digunakan dan cepat tersampaikan kepada masyarakat. Dan ini juga sebenarnya merupakan bentuk komitmen dari kami, dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mewujudkan ZI WBK WBBM. Ya. Dan juga idenya juga ini awalnya di tahun lalu kan kita masuk di situasi yang pandemi COVID-19, bahkan sampai sekarang. Terjadi banyak keterbatasan termasuk dalam pelayanan KB dan Kespro. Banyak calon klien kita, calon aseptor itu tidak bisa untuk akses ke vaskes ataupun konsultasi dengan tenaga medis. Dan kami berpikir harus ada nih satu layanan yang mendekatkan akses pelayanan KB dan Kespro kepada masyarakat yang berbasis online. Maka terbentuklah ide dari Jessica Line ini, jendela informasi dan konsultasi online seputar KB dan kesehatan reproduksi. Aku kira awalnya ini kayak propernya Kak Ocha gitu loh, pas dilantik jadi. Ya, memang sebenarnya masuk, ini ya? Awalnya ya masuk karena idenya sebenarnya ini kan adalah dukungan dari Ibu Kaper mendorong kami yang habis dilantik gimana harus ada satu inovasi dalam 100 hari itu sejak dilantik, ada satu inovasi yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan berguna untuk program. Nah, kebetulan saya ini lantiknya kemarin itu di kesehatan reproduksi, jadi otomatis yang berhubungan dengan tupoksi saya yang kami buatkan untuk inovasi ini gitu. Tapi keren banget loh ini. Ini konsultasinya sendiri free ya? Maksudnya buat para masyarakat. 100% free, gratis, tidak dipungut biaya. Soalnya kalau di dokter, kalau konsul di rumah sakit kan dokter tuh pasti bayar ya. Ya. Ini gratis loh guys. Gratis karena kan masuk tupoksi ya. Oh iya. Untuk mempromosikan ya, ya program. Ya. Gitu.
kalaupun misalnya ada yang mau mengut biaya, kami tuh punya Dumas. Jadi silakan aja kalau misalnya ya ada yang merasa dipungut biaya bisa dilapor ke Dumas kami di Sulteng. Gitu. Launchingnya ini kapan sih, Kak? Untuk launching sendiri umurnya Jessica ini udah setahun ya. Jadi dia di launching tuh di 29 Juni tahun 2020 pas Hari Keluarga Nasional. Jadi di launchingnya oleh langsung Gubernur Sulawesi Tengah bersama dengan beberapa inovasi lainnya dari BKKBN Sulteng gitu. Jadi ini udah sampai gubernur loh. Iya, gubernur yang launching, jadi satu kehormatan juga. Iya, keren banget. Terus dokter yang menangani Jessica Line ini sendiri, apa cuma Kak Ocha? Karena kan pasti banyak nih yang konsul, apa cuma sendiri, apa ada bantuan dari dokter lain? Karena di Sulteng sendiri kan di BKKBN cuma Kak Ocha doang yang dokter kan? Iya, jadi memang kalau untuk Jessica Line kami itu punya tim mulai dari penanggung jawab, operator, konsultannya hingga tim kreatif juga kami ada. Namun memang untuk konsultasi karena selama ini konsultasi itu kebanyakan hampir 90% terkait dengan medis, jadi kebanyakan langsung saya yang handle. Tetapi tetap kalau misalnya ada yang berhubungan dengan program teknis ya, kami akan arahkan ke subkoordinator yang terkait gitu. Jadi memang untuk sementara karena memang respon yang banyak itu terkait dengan medisnya ya, banyaknya informasi hoax dan sebagainya di masyarakat. Jadi itu yang memang perlu kita handle secara medis gitu. Kalau Dini sendiri apa nih, Din? Juga sih kan nggak di Jessica Line ini kamu tuh ngapain gitu? Oke, untuk Jessica Line sejauh ini membantu buat promosinya di medsos. Jadi desain flyer, tapi dengan konsul sama dokter Ocha juga. Jadi nggak salah-salah gitu loh buat bikin flyernya. Terus yang ngikutin tren kayak yang sekarang lagi in apa gitu kan. Terus ya sejauh ini masih di desain flyer dan buat attract orang biar bisa konsul ya Jessica Line. Kayak gitu sih. Timnya kalau boleh tahu berapa orang nih, Kak? Kalau untuk tim kami, untuk konsultannya sendiri itu kan 3. Untuk operator kita 3 juga. Kemudian dari tim kreatif itu termasuk dari admin. Jadi sekitar 10 orang. Siapa tahu kan provinsi lain ada yang mau ikutan gitu loh, bikin Jessica Line ya sih. Udah pernah ada yang nanya, udah pernah nanya. konsultasi. Dia nanyanya, ini dokternya dari mana? Karena mereka itu kebetulan di provinsi itu nggak ada dokter, jadi gimana kok bisa ada konsultasi yang gunain dokter tanpa mengeluarkan biaya? Kebetulan ya. Iya, aku juga pasti ada. Memang pegawai di sini ya kita manfaatkan. Kebetulan hanya untuk promosi juga yang nggak masalah. Iya sih. Terus sasarannya dari Jessica Line ini siapa aja, Pak? Apa pos, apa ini dikhususkan untuk cash pro remaja atau mereka yang ingin menikah, atau bisa gak sih kayak misalnya yang udah premenopause bisa gak konsul juga? Kalau untuk sasaran dari Jessica Line ini kami semua kalangan ya, karena kalau bicara terkait dengan kesehatan reproduksi kan mulai dari konsepsi, mulai dari dalam perut sampai lansia itu diurusin. Jadi termasuk juga remaja, calon pengantin ataupun pus itu masuk di dalamnya. Jadi semua kalangan itu bisa menggunakan layanan Jessica Line ini. Menarik banget nih. Kalau lansia tuh udah ada yang ini belum konsul? Karena di situ kan Jessica Line konsultasi KB dan cash pro ya, jadi kayak agak lucu aja kalau lansia nih ikut konsul. Udah ada belum yang lansia gitu? Jadi kalau memang untuk lansia sampai saat ini memang penggunanya itu kebanyakan adalah pus. Ya, untuk lansia sendiri itu masih belum ada sampai saat ini, tapi kami tetap menyediakan layanan. Mungkin nanti ke depannya kami akan lebih dari tim kreatif kami dari Ibu Dini itu nanti Mbak Dini nanti akan memberikan satu lagi flyer ya yang menarik terkait dengan ternyata lansia itu perlu tahu juga cash flow, ya kan? Iya. Oke. Din langsung Din ya. Iya langsung Din.
ada misi baru. Terus selain konsultasi KB dan Cashpro, bisa juga gak misalnya orang yang nelpon atau oh ya by the way nih, ini tuh calling atau WhatsApp atau SMS nih, Jessica Line ini. Dua. Jadi untuk sementara layanan kami ini hanya by phone, telepon dan WhatsApp. Iya. Kalau untuk SMS sampai sekarang ini memang kalaupun ada yang SMS tetap kami layani, tetapi yang kebanyakan adalah menggunakan by phone atau WhatsApp. Karena kalau kita melihat geografi Sultan, kalau hanya mengandalkan WhatsApp, kadang kan jaringan internet juga susah, ya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan SMS, lebih besar kemungkinan untuk masuk ke layanan Jessica lain dibanding dia harus menggunakan modelnya WhatsApp internet. Iya sih benar, soalnya Sultan kepulauan juga ya. Ya. Nggak usah lah di pulau, di Palu aja kadang tuh jaringan error, apalagi kalau udah banyak webinar udah down itu. Nah, terus ini nomornya ini berapa sih, bisa dikasih tahu gak di sini? Oke. Jadi untuk nomor HP dari Jessica Line ini di 0822 5984 0008. Ya, jadi saya ulangi lagi di 0822 5984 0008. Itu lagi ajan ya guys. Benar semua, soalnya kita beda 1 jam di Jakarta sama di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, tadi aku mau nanya apa sih? Sampai lupa loh. Enggak, terus tadi ya. Sementara kita tunggu ajan selesai ya. Oh iya, selain konsultasi KB dan Cashpro, bisa juga gak sih kayak konsultasi terkait stunting, atau misalnya kayak sekarang kan lagi gencar-gencarnya vaksin ibu hamil ya, misalnya ibu hamil ada yang mau konsul dulu deh sebelum vaksin, atau ibu menyusui mau vaksin, konsul dulu deh ke Jessica Line ini, itu bisa gak kira-kira? Kalau selama masih berhubungan dengan KB dan Cashpro dan masih bisa kami jawab, akan kami layani. Kalau kan gitu ya. Apalagi sekarang kan program memang BKKBN kan memimpin koordinator ya dalam vaksinasi pada ibu menyusui dan ibu hamil dan pada anak usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kami selama kami masih bisa untuk menjawabnya, kami akan membantu untuk menjawab. Dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang di luar KB dan Cashpro, kami juga terintegrasi dengan PPKS. Jadi di PPKS itu kami punya konsultan, ada dokter Opcin dengan psikolog. Kalaupun memang ada hal-hal yang terkait dengan layanan yang ada di PPKS, akan kami integrasikan dengan layanan di PPKS. Jadi akan langsung dilayani oleh konsultan mereka juga. Oh, jadi ini terintegrasi sama PPKS itu ya? PPKS. Baru aku mau nanya tentang yang kayak di Sultan kan juga ada psikolog ya. Bisa gak nanya ke Jessica Line ini, ternyata bisa ya, benar semua. Jadi kayak misalnya ibu-ibu yang lagi baby blues juga bisa konsul di sini juga ya? Iya, bisa. Berarti besar banget nih ini jangkauannya nih, Kak Ocha dan Dince. Terus kalau misalnya udah konsultasi KB nih, bagusnya pakai apa dan apa? Itu alat KB-nya, alat kontrasepsinya bisa dipesan delivery online juga kan? McD kali. Udahlah konsultasinya gratis, minta dianterin, free ongkir nggak atau harus datang sendiri? Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya dari hasil konsultasi itu kliennya ingin ber-KB, misalnya KBM-KJP, untuk sementara kami mengarahkan ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ataupun sekarang kan kami cuma biasanya kami kan ada turun Muyan setiap dalam 1 bulan itu ada beberapa kali turun Muyan. Nah, di situ kami arahkan untuk klien datang ke Muyan bergerak kalau memang ingin dilayani. Dan khusus untuk pelayanan KB pil dan kondom, kami kan punya PKB dan PLKB. Nah, untuk pil dan kondom itu akan nanti dibantu dropping oleh teman-teman PKB dan PLKB yang ada di lapangan untuk para akseptor gitu. Jadi belum ada
layanan kayak delivery antar ini? Delivery belum, tetapi dapat bantuan dari PKB PLKB, mereka yang antar ke akseptor. Wah. Jadi nggak pakai Gojek, nggak Iya, pakai termasuk Grab, delivery juga itu. Iya, termasuk delivery sih itu. Iya. Keren banget nih guys. Ini bisa jadi percontohan juga nih buat provinsi yang lain ya kan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Iya. Terus apalagi ya, aku mau nanya ke Dini nih sebenarnya. Apaan? Itu kreatifnya nih. Tim kreatifnya. Din, apa sih yang udah dilakukan untuk mempromosikan Jessica Line ini selain di Instagram? Oke, ya sejauh ini karena memang medsos yang aktif tuh hanya Instagram, jadi kita fokusnya di Instagram. Tapi kalau teman-teman pegawai BKKBN mau re-story atau enggak ngepost lagi di WA story-nya atau di Facebook-nya itu sangat diperbolehkan. Jadi sama ngomong langsung ke teman, di kantorku tuh ada itu loh, ada Jessica Line. Jadi kalau mau konsul tentang KB dan kesehatan reproduksi bisa langsung ke nomor ini, kayak gitu doang sih sejauh ini. Pasang iklan gitu gak? Kayak misalnya banner atau apa di jalan-jalan? Kalau banner sih kita belum ya, di kantor doang yang ada bannernya. Nah, kalau untuk flyer di medsos itu udah di mana-mana sih. Di repost lagi sama akun apa. Jadi sejauh ini promosinya cukup lancar kayak gitu. Mungkin saya tambahin untuk yang promosi itu, kalau kami kemarin itu promosinya juga lewat radio. Oh iya, satu radio. Jadi Benar-benar dibuat satu kayak cerita ya, dipasang di iklan radio. Dan kemarin juga itu di lomba Aku Kamu yang dari Direktorat Kespro, itu setiap peserta yang ngikut lomba Aku Kamu tingkat Sulteng itu wajib memasukkan di video TikToknya itu Jessica Line gitu. Jadi di endingnya tuh ada untuk konsultasi tuh di Jessica Line dengan nomor HP. Gitu. Untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut bisa konsul ke Jessica Line kayak gitu. Keren. Terus selama ini nih udah berjalan berarti udah setahunan ya Kak ya. Ini lebih banyak yang nelpon atau yang WhatsApp? Oke. Jadi memang selama ini yang paling banyak itu adalah WhatsApp, via WhatsApp. Kalau nelpon itu jarang sekali. Paling banyak mereka itu menggunakan WhatsApp. Tapi kemarin itu malah dari WhatsApp itu karena masih ingin ada mendapatkan informasi, suami dan ibunya itu malah datang ke kantornya. Waduh. Konsultasi langsung. Iya. Jadi tanpa kami arahkan, mereka dari WhatsApp ingin lagi bertanya, datang ke kantor. Jadi kami layani di kantor gitu. Udah gratis dapat pencerahan kan ya. Lumayan ya kan. Dengan suaminya di bawah. Jadi biasanya kan kalau ibu-ibu kan anggapan kan KB tuh ya KB ibu aja. Ini langsung dengan suaminya yang dorong dia. Iya. Suaminya bagus juga ya, sangat mendukung istrinya buat ber-KB. Terus gimana nih Kak? Pernah gak kayak keteteran ini WhatsApp kan berarti kan harus nyiapin ininya dong, kata-katanya apanya gitu. Sedangkan ada kerjaan kantor juga, sebagai subkor juga, dan sekarang juga analisis kebijakan juga, harus ngumpulin angka kredit. Itu gimana baginya? Oke. Jadi kalau biasanya kalau pertanyaan itu seputar misalnya KB, apakah jenis KB implan, kami itu ada flyer. Biasanya aku foto flyernya terkait dari pertanyaannya apa, aku tinggal foto, dia baca dulu apa yang ingin dia tanyain lagi, biasanya lanjut gitu. Jadi daripada kita nulis satu-satu kan, aku fotoin dulu, terkait dari KB yang dia ingin tanyain ini mulai dari keuntungannya, kerugian, efek samping dan sebagainya. Nanti kalau misalnya dia masih ingin bertanya, baru kita lanjut via chat gitu. Tapi untuk awalnya itu biasanya kami kirim flyernya dulu. Oh, jadi nanti tinggal dia yang ini ya. Dia tuh apa yang mau ditanyain. Karena kadang orang juga bingung nih. Akunnya tuh apa sih yang cocok buat dia. Ya, memang banyak yang nanya itu, misalnya dia itu habis melahirkan, bagusnya cocoknya apa gitu. Atau biasanya ada yang dengar pengen pasang implan, tapi dengarnya itu nanti bisa lari kemana.
Iya, Jadi, kan banyak kayak hoax-hoax juga ya. iya. Ya. Kalau untuk remaja nih banyak juga gak yang nanya? Kalau remaja saat ini sih mungkin masih malu-malu ya untuk menggunakan Jessica lain ya. Memang yang paling banyak adalah push untuk yang mau ingin menggunakan KB gitu. Karena kalau remaja malu-malu kan sebenarnya enak banget nih di WhatsApp doang gitu, nggak ketemu muka. Iya. Dan Sebenarnya. gretok gitu ya kan. Mungkin ya. Makanya sih sebenarnya kemarin itu kan dari ide dari teman-teman termasuk Dini itu dari ide kreatif, gimana sih kita itu untuk meningkatkan trust dari klien kita, karena kemarin kalau melihat dari flyer-flyer sebelumnya Jessica itu kan sepertinya umum ya, makanya kemarin itu udah dari evaluasi dari tim kreatif gimana kalau kita nunjukin sosok ya yang bisa trusted, yang istilahnya kompeten lah untuk memberikan mereka satu layanan yang bisa mereka percayai gitu. Kayak udah gandeng ini belum kayak genre gitu, kayak duta genre di Sulteng untuk ikut mempromosikan ini. Oh kami udah join dengan genre, jadi setiap kami kirimkan ke genre untuk di share di medsos mereka, genre Sultan gitu, terkait dengan Jessica lain ini. Nah Kak, kedepannya nih Jessica kalian tuh mau dibikin apa lagi sih? Jadi memang untuk tahun ini ya rencananya kita masih tetap untuk promosi untuk menyebarluaskan tentang Jessica lain, tapi rencana ataupun wacana ke depannya itu udah ada. Jadi inginnya Jessica lain ini lebih interaktif lagi dengan masyarakat, misalnya kita buat IG live gitu. Nah itu rencana ke depannya, mudah-mudahan ya bisa realisasi di tahun depan ya. Itu satu wacana keinginannya dari yang hanya Jessica lain secara online berbasis WhatsApp phone bisa lebih interaktif lagi gitu. Waktu itu juga kan pernah sempat ada Jessica Talk bareng Putri Indonesia dan Pak Kepala waktu itu. Oh ini yang ngadain juga program BKK Bensus. Iya. Ya program BKK Bensus. Jessica Talk. Itu ide nama Jessica-nya tuh dari mana gitu? Nah. Rembukan bareng-barang atau emang Kak Ocha nih tiba-tiba klik gitu? Enggak. Sebenarnya kita tuh buat pilihan nama berapa, terus kemarin itu coba tanya-tanya ke teman-teman yang mana ini yang eye-catching gitu. Jadi mereka mau sesuai saran-saran tuh cari yang akronim, kemudian mudah dihafal, menarik. Terus ada satu teman Mbak De, nah itu gimana nih? Dia kasih satu nama juga, tuh Jessica. Nah, tinggal kita tambahin tuh Jessica lain gitu. Jadi sebenarnya ini support dari teman-teman, jadi dukungan teman-teman yang akhirnya namanya itu jadi eye-catching banget gitu. Iya sih, jadi eye-catching banget, jadi kayak nama orang, ya kan? Ya. Jadi ingat terus, ntar tanya Jessica sama Jessica, gitu-gitu. Apalagi Jessica kan sering kita dengar di TV. Jadi kayak seksi gitu ya, Jessica. Iya. Jessica. Nah, Kak Ocha ada pesan-pesan dan kesan untuk banners semua gak? Oke, buat para banners BKK banners. Pinners. Oke. Yeah. Buat para pinners ya masa kini ini kita tuh harus jadi pinners yang keren ya, menurut aku. Keren supaya kita tuh mampu untuk berinovasi, berkreativitas, keren untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan keren juga dalam memiliki integritas. Nah, terus terkait dengan kita itu sebenarnya semua punya kemampuan, hanya kadang kita itu perlu support, dukungan untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang kita miliki gitu. Benar banget sih. Kalau Dini apa nih, Din? Aduh, udah diambil semua sama Dokter Ocha tuh yang mau diomongin. Intinya itulah, kayak aku udah disampaikan sama Dokter Ocha tadi, intinya kita tetap kreatif, tetap inovatif, tetap semangat. Gitu deh. Iya, terima kasih banyak nih Kak Ocha udah sempetin hadir di podcast ini di tengah kesibukannya. Dini, terima kasih ya semua. Kita jadi tahu nih lebih banyak tentang Jessica lain ini karena inovasi yang
kayaknya emang bener-bener baru nih di BKKBN kan, kayak gini memberikan konsultasi gratis loh buat masyarakat. Maksudnya kalau misalnya gratis ya emang kita memberikan itu ya, tapi ini kan buat kaum mager dan rebahan di rumah, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, melalui online dan melalui telepon dan WhatsApp itu memudahkan banget untuk para terutama push dan remaja dan lain-lain yang ingin tahu tentang KB dan Kespro. Terima kasih banyak ya Kak Ocha dan Dini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kelihatan padat. Jadi Jessica Lain ini benar-benar menginspirasi banget kita semua. Selain free, tanpa tatap muka, gampang banget di tengah pandemi, dan benar-benar ini bisa banget dicontoh untuk provinsi-provinsi yang lain gitu. Untuk provinsi lain yang punya inovasi-inovasi yang lainnya bisa hubungi Humas nih, Humas BKKBN untuk kita bantu up gitu loh. Kalau ini karena aku sering lihat nih di medsos kan rajin banget nih Dini update ya. Jadi wah bagus juga nih untuk kita up di Humas BKKBN gitu loh, di PNS masa kini ini. Terima kasih sekali lagi buat Dini dan Kak Ocha ya. Untuk winner semua, kalau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanya sama Dr. Ocha bisa langsung komen di komentar di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Iya. Udah subscribe belum nih? Sip, kami Udah. Udah. Promosi. sudah dong. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.